mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini ada sambutan dan prakata terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eko ini. Kami persilahkan. Matur suwun Mas Afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa silaturahmi setiap malamnya atas berkah dan rahmatnya serta kesempatan yang diberikan olehnya. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang selalu setia, dan hari ini ada yang paling jauh sepertinya dari NTT tadi, Nusa Tenggara Timur, bersama dengan kita Ibu Hajah Musyawaroh. Terima kasih Ibu. Ibu dan Bapak Ibu semuanya juga saya sampaikan terima kasih kepada MCCC DIY yang selalu mengawal acara malam hari ini dan terbuka untuk semua siapa saja yang berkenan hadir bersama dengan kita. Jadi monggo bisa disebarluaskan acara ini. Malam hari ini yang akan memberikan materi atau bersilaturahmi bersama dengan kita, memberikan tambahan wawasan pada kita itu Dr. Alfainia Wahyuni, SPOG MKes, spesialis kebidanan dan kandungan. Beliau dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, juga dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Ibu, seperti kita tahu, ini adalah ke-217. Dr. Alfaina di pertemuan ke-217 ini akan menyampaikan terkait dengan proses penciptaan manusia dari bidang beliau, di mana beliau saya sampaikan tadi dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang akan menyampaikan proses ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, pengetahuan kita, dan juga tentu saja kita berharap dari meningkatnya pengetahuan kita di bidang tentang proses penciptaan manusia itu menambah rasa syukur kita kepadanya. Terima kasih Dr. Alfaina yang sudah menyempatkan waktunya. Harusnya sebetulnya Februari lalu, tapi karena kesibukan beliau mundur-mundur, tapi tetap bisa, alhamdulillah tetap bisa kita jadwalkan di akhir Maret ini. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan selalu bermanfaat acara ini, menambah pengetahuan kita dari berbagai bidang. Sekali lagi terima kasih Bu Alfaina dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eko ini atas sambutan dan perkataannya. Semoga menambah kelancaran acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Dr. Eko ini tadi, malam hari ini tema kita adalah proses penciptaan manusia yang akan diisi oleh Ibu Dr. Alfaina Wahyuni, SPOG MKes. Kepada Ibu Dr. Alfaina kami persilahkan. Ya, share screen dulu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya bisa bergabung di dalam forum pesantren COVID ini. Yang ini juga menjadi ajang bagi saya untuk reuni begitu, karena saya waktu akhir November itu juga termasuk penyintas begitu, dan alhamdulillah dengan adanya forum ini itu jadi merasa tidak sendirian, karena waktu itu saya isolasi mandirinya betul sendiri di Universitas UMY waktu itu, karena keluarga saya alhamdulillah negatif semuanya, jadi betul-betul sendirian di kamar ya. Jadi forum ini adalah bisa menjadi teman bagi terutama yang ingin melakukan isoma. Jadi kita tidak merasa sendirian begitu ya. Alhamdulillah ini Muhammadiyah memfasilitasi ini, dan ini sangat bagus ya untuk kita teruskan begitu. Iya.
topik mengapa saya mengambil topik ini? Jadi bahwa topik tentang penciptaan manusia ini adalah salah satu bagian kecil sekali dari cabang ilmu embriologi namanya. Ya, jadi saya adalah dokter kandungan yang alhamdulillah sebelum sekolah PPDS di Opsin saya juga S2-nya mengambil tentang embriologi. Nah, embriologi ini saya belajar waktu itu adalah sampai 3 tahun ambil S2-nya. Itu tidak cukup, belum tahu semua tentang embriologi. Ya. Jadi memang embriologi ini adalah suatu ilmu yang memang masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Ya, jadi kalau memang ilmu Allah itu sangat luas ya memang iya, karena memang salah satu bagian dari embriologi aja itu memang banyak yang belum terpecahkan gitu ya. Sehingga mudah-mudahan saya berharap tentang proses penciptaan manusia ini yang nanti akan saya kaitkan sedikit juga dengan tentang hal-hal yang terkait dengan itu yang disebut di dalam Al-Qur'an. Meskipun saya bukan bidangnya, tapi ya saya mencoba belajar. Nanti kalau yang memang ada yang perlu dikoreksi, saya mohon masukannya, begitu ya. Ya, jadi nanti akan saya kaitkan dengan jadi penciptaan manusia dari sains dan versus dari nanti yang kita bisa lihat di Al-Qur'an demikian ya. Ya. Sebentar saya share screen. Nah, iya. Ya. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah suatu ilmu yang memang masih banyak sekali menimbulkan misteri karena memang banyak sekali yang belum terpecahkan. Misalnya yang mudah adalah mengapa sih mata itu kok ditaruh di depan gitu ya? Ya kita bayangkan misalnya ternyata mata itu keliru ya, keliru penempatannya di lutut misalnya. Ya atau otak harusnya kan dia di kepala kok tiba-tiba keliru naruhnya itu di lutut misalnya. Ya kan jadi nggak lucu ya misalnya nanti pakai otakmu gitu ya ternyata otaknya didengkul gitu jadi tidak lucu ya. Jadi semoga nanti dengan mengetahui tentang proses penciptaan manusia ini nanti insya Allah akan bisa menambah kesyukuran kita kepada Allah, kemudian juga menambah ketakwaan kita gitu ya. Karena manusia itu sebenarnya proses ini adalah suatu proses yang sangat menakjubkan. Kalau anak sekarang bilang amazing gitu ya. Karena memang berasal dari dua cairan yang memang ketika dia berdiri sendiri itu tidak ada gunanya, bahkan hina itu dalam tanda petik gitu ya. Tetapi ketika kedua cairan tadi itu, kedua sel tadi itu dipertemukan dalam lingkungan yang optimal di dalam situasi dan kondisi yang baik gitu ya, dan terutama juga dengan izin Allah tentu saja, nanti akan bisa cipta suatu makhluk sempurna yaitu manusia begitu ya. Dan nanti mudah-mudahan saya lagi dengan mengetahui ini nanti bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apalagi ini mudah-mudahan sudah semua ya, sudah punya keturunan semuanya ya. Jadi salah satu hal yang wajib kita syukuri adalah bahwa kita bisa mempunyai keturunan yang sehat. Nah, itu adalah suatu anugerah yang memang luar biasa hebat dari Allah ya. Itu juga harus patut kita syukuri karena untuk bisa mempunyai keturunan yang sehat ya, itu ternyata juga syaratnya banyak gitu ya. Nanti akan kita bahas di sini semuanya. Ya. Oke. Ya, ini sedikit saya melihat apa namanya tentang dalilnya di Al-Qur'an bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, Quran surat At-Tin ayat 4. Ya, di mana di situ bahwa manusia itu sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga tidak ada satu organ pun yang luput dari manfaatnya, tidak ada satu organ. Kalau misalnya ada itu mungkin belum tahu fungsinya begitu ya. Misalnya ya ada usus buntu. Usus buntu itu kan memang sampai sekarang fungsinya hanya untuk di situ banyak terdapat sel imunitas ya. Tetapi saya yakin akan ada fungsi yang lain gitu. Mungkin nanti kalau misalnya penelitian sudah banyak berkembang nanti akan lebih banyak ke arah sana gitu ya. Ya, jadi sekali lagi Allah itu sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Nah, kemudian terkait dengan penciptaan manusia sendiri itu sudah sangat jelas sebenarnya tertulis di dalam Al-Qur'an bahwa kalau saya baca itu ada 8 ayat ya, ada 8 ayat yang secara
secara tersurat begitu ya, itu memang menjelaskan terjadinya penciptaan manusia ini. Dan ternyata semakin ke sini itu sudah terbukti bahwa memang Al-Quran itu tuh nggak ada yang salah gitu ya. Saya tidak ada yang salah. Jadi ketika tidak diketahui itu memang belum diketahui saja gitu ya. Ini termasuk dalam hal penciptaan manusia ini. Ya. Nah, ini ya, jadi dari Atin ayat 12 sampai 14 itu ini saya bacakan saja, artinya bahwa dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Ya. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Ya. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian dijadikan makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia. Jadi Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Ya. Jadi dari surat ini, dari ayat ini sudah betul-betul jelas bahwa ini yang saya tulis dengan kuning-kuning ini adalah tahap-tahap ya, tahap-tahap di dalam penciptaan manusia. Ya, ini adalah menjelaskan bahwa ada 7 tahap penciptaan manusia. Ya, ada surat yang lain yang mengatakan penciptaan manusia ada 3 tahap. Ya, saya juga lupa ayatnya. Ya, tapi ada juga yang menyebutkan 3 tahap di dalam ayat yang lain. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu memang sedemikian, Quran itu masih sedemikian lengkap ya mengatur kita, termasuk di dalam hal pengaturan penciptaan manusia. Ya. Oke, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa air mani itu kan berasal dari saripati. Ya. Jadi saripati di sini kalau saya baca itu memang dia berasal dari zat nutrisi yang memang sangat penting untuk pembentukan sperma. Termasuk di situ nanti ada hormon segala macam sehingga akan terbentuk air mani atau sperma dan juga sel ovum yang sehat. Ya. Nah, nanti dari kedua baik sel ovum maupun sel sperma yang sehat inilah nanti baru akan bisa terjadi embrio yang sehat juga gitu. Ya. Yang akan dan bisa disimpan atau tertanam di dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Ya. Nah kemudian, setelah itu nanti akan berproses menjadi segumpal darah. Gitu. Nanti segumpal darah, kemudian akan jadi segumpal daging dan selanjutnya. Ya nanti akan kita jelaskan sambil di belakang juga sekalian ya. Ya. Jadi di dalam Quran surat Az-Zumar juga disebutkan bahwa ada 3 tahap awal penciptaan manusia di situ. Surat Az-Zumar ayat 6. Nah, ini terus kemudian dikaitkan dengan proses penciptaan manusia dari segi sains ya. Memang penciptaan manusia itu dibagi menjadi 3 periode ya. Jadi ini adalah periode pada saat kehamilan begitu. Ya. Jadi ada yang namanya periode preembrional yaitu sekitar usia 0 sampai 2 minggu. 0 itu dimulai dari pembuahan ya. Makanya kalau kita ngitung umur kehamilan secara real itu adalah kita hitung dari masa pembuahan. Jadi kapan masa pembuahan yaitu pada saat masa subur. Ya, akan tetapi kalau kita melihat dari umur kehamilan ya secara kondisi secara internasional itu kita bisa melihatnya dari awal atau hari pertama mens terakhir gitu ya. Itu memang sering keliru. Jadi ketika nanti misalnya ada pasangan yang kebetulan dia pada saat subur itu dia kebetulan pada saat nikah itu dia pas subur begitu. Ya, misalnya sekarang nikahnya itu baru 2 minggu yang lalu, kemudian pas subur, kemudian dia melakukan malam pertama, kemudian jadi gitu ya. Ketika ditanya ambilnya udah berapa gitu ya. Nah, ambilnya kan memang baru 2 minggu kalau dilihat dari kenyataan. Tapi kan secara ilmu kebidanan itu kalau umur kehamilan itu kan dihitung dari awal haid. Jadi akan ada perbedaan 2 minggu dari usia kehamilan dengan usia embrio secara pastinya gitu ya. Jadi itu memang kalau tidak dijelaskan kadang-kadang bisa menimbulkan kehebohan karena dikiranya sudah hubungan dulu sebelum menikah gitu ya. Oke, kembali ke periode tadi. Jadi ada 3 tahap awal penciptaan manusia tadi ya. Jadi periode preembrional itu mulai dari pembuahan sampai terjadinya embrio sederhana ya.
Kemudian periode berikutnya adalah periode embrional sendiri, yaitu 2-8 minggu, di mana nanti di periode embrional itu terjadi pembentukan organ yang sempurna. Ya, jadi nanti di akhir periode embrional ini akan tercipta manusia kecil di dalam rahim yang kira-kira ukurannya sekitar baru sekitar 3 sentian begitu ya, di sekitar itu. Kemudian periode 8 minggu sampai lahir itu disebut dengan periode janin atau periode fetal. Ya, yang merupakan penyempurnaan dan perkembangan dari organ-organ yang sudah terbentuk sebelumnya tadi. Ya. Jadi ini sudah tersurat di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar itu ternyata. Jadi di situ disebutkan jelas bahwa ada 3 kegelapan kalau nggak salah waktu dari suratnya memang bunyinya seperti itu. Nah, setelah kita masukkan kita cocokkan dengan ilmunya, itu ternyata memang sudah disebutkan bahwa memang ada 3 periode ini. Ya, oke. Nah, ini kita mulai dari proses pembuahan ya. Jadi sekali lagi, untuk bisa mempunyai keturunan yang baik tadi, jadi memang syaratnya itu banyak ya. Syaratnya banyak. Jadi mengapa suatu proses penciptaan itu memang suatu proses yang menakjubkan, itu karena dari awal sampai akhir, dari mulai proses pembuahan sampai kehamilan itu betul-betul semuanya harus sempurna semuanya, tanpa gangguan apapun. Ya, ketika ada gangguan sedikit di tahap manapun gitu, pasti akan ada terjadi penyakit ya, dan bahkan bisa nanti terjadi kegagalan untuk bisa hamil. Ya. Oke. Jadi ini kita mau lihat di sini ya, proses pembuahan. Jadi di sini syaratnya ada 2 ya, dari pihak istri dan juga pihak laki-laki. Ya. Dari pihak istri nanti harus mempunyai rahim yang baik ya, yang bisa nantinya bisa menampung atau bisa ditempati oleh embrio dengan baik. Ya, kemudian juga punya indung telur yang sehat juga sehingga bisa menghasilkan sel telur yang baik. Ya, salah satu tanda bahwa sel telur wanita itu baik adalah biasanya bisa kita lihat dari siklus haidnya. Kalau siklus haidnya itu normal, jadi teratur begitu, ya, itu insya Allah semuanya berjalan dengan baik dari segi hormonal maupun dari segi sel-sel ovumnya. Ya. Nah, kemudian masih ada syarat lagi yaitu adanya saluran telur yang nggak buntu ya. Nah, ada saluran telur yang yang tidak mampet gitu ya. Jadi harus betul-betul paten gitu ya. Itu kalau misalnya punya 2 bagus, tapi kalau seandainya pun hanya tinggal 1, itu juga tetap bisa terjadi kehamilan gitu ya. Misalnya pada orang-orang yang sudah sebelumnya terjadi kehamilan di luar kandungan, itu kan salah satunya bisa nempelnya bisa di saluran telur yang salah satu gitu. Kemudian harus dilakukan pemotongan karena sudah pecah ketika terjadi kehamilan di luar kandungan, maka kan hanya tinggal cuma 1 gitu. 1 asal itu masih paten, ya itu masih bisa terjadi kehamilan. Ya. Nah, kemudian untuk proses bisa seperti ini, itu diperlukan juga kondisi hormon yang stabil, ya, sehingga sekali lagi semuanya itu harus bagus semuanya, sehingga nanti akan sudah siap untuk terjadi pembuahan dan proses-proses berikutnya pada tahap kehamilan gitu. Bagaimana dengan suami ya, dengan faktor suami ini gambarnya memang agak vulgar ya. Saya sudah mencari yang agak ini ya, tapi ya ketemunya cuma ini gitu ya. Lebih vulgar lagi saya. Ya. Jadi pada suami memang yang penting adalah bisa mengeluarkan sperma ya, berisi sel sperma tadi dengan baik spermanya. Ya. Yang baik itu seperti apa? Ya nanti dia mengandung sperma yang paling nggak ada 300 juta per mililiter ya. Jadi bayangkan, jadi ketika satu kali ejakulasi itu dikeluarkan sekitar 300 juta sel sperma. Ya. Tapi nanti kita dijelaskan di belakang bahwa sperma itu juga tidak akan jadi semuanya gitu ya, tidak akan bisa membuahi semuanya. Ada 1 sperma yang bisa membuahi sel telur. Ya. Ya. Kemudian untuk bisa menghasilkan sperma yang baik pun juga perlu organ yang baik juga, perlu hormon yang baik juga, sehingga betul-betul sel sperma yang dihasilkan adalah sperma yang baik, yang optimal untuk bisa membuahi sel telur. Nah, ya nanti ketika pada saat ejakulasi akan dikeluarkan
sperma gitu. Kemudian nanti sperma ini dalam waktu setengah jam itu sudah sampai ke saluran telur. Khususnya di sini nanti ada satu ruangan gitu ya, suatu rongga yang ada di tuba saluran telur yang di situ merupakan tempat ngeditnya ya, tempat janjian ketemunya antara sel telur dan sel ovum di situ. Nah, nanti ketika sampai di sini spermanya sampai di rongga tadi, kok ada sperma di situ, ada sel telur di situ, maka akan terjadi proses pembuahan. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya proses pembuahannya. Oke. Nah, jadi pada saat fertilisasi atau pembuahan ini, ya itu akan terjadi proses bersatunya spermatozoa dan ovum. Yang terjadi kira-kira 48 jam setelah ovulasi di rongga di saluran telur tadi yang disebut dengan ampula. Hasilnya adalah zigot. Ya. Jadi dari satu sel telur dan satu sperma nanti akan bisa menghasilkan zigot ini. Ya, sekali lagi proses ini pun juga sepertinya sederhana, tetapi memang banyak sekali langkah-langkah, banyak sekali step-step yang harus dijalani, dan itu setiap step juga harus membutuhkan kondisi hormon yang baik, kemudian kondisi lingkungan yang optimal juga, gitu ya. Sehingga memang harus betul-betul semuanya bisa berjalan dengan normal, begitu ya. Nah, kemudian pada saat fertilisasi atau pembuahan ini, meskipun tadi ada 300 juta sel sperma yang keluar pada saat ejakulasi ya, pada saat berhubungan seksual, itu hanya ada satu sperma yang berhasil membuai ovum. Ya, ini ternyata sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah sudah pernah berkata bahwa tidak setiap air itu terlahir seorang anak. Ya. Artinya hanya ada satu ya, hanya ada satu yang bisa membuai sel telur. Terus yang lain bagaimana? Yang lain tetap akan mendekati, tetapi tidak akan bisa masuk ke sel ovum. Ya, jadi begitu ada sel ovum yang sel sperma yang mendekati dan bisa masuk ke sel telur, nanti langsung tertutup semuanya. Jadi tidak ada akses lain lagi untuk sperma yang lain untuk masuk ke sel telur. Ya. Itu merupakan mekanisme pertahanan bagi tubuh yang Allah ciptakan ya, untuk biar tidak terjadi polispermia. Polispermia itu jadi malah nanti ketika ada sperma yang lainnya akan masuk, pasti malah tidak akan terjadi zigot gitu ya. Nah, bagaimana kalau kembar gitu ya? Kalau kembar itu biasanya tetap spermanya satu, sel telurnya satu, itu yang kembar. Nanti kemudian membelah, itu ya kembar satu telur ya. Tapi kalau kembar dua telur, tetap sel telurnya ada dua yang dibuai, spermanya pun juga masing-masing satu gitu ya. Itu adalah kembar. Jadi prinsipnya adalah ketika pembuahan itu hanya ada satu sperma yang berhasil membuai ovum. Ya, berarti dong sperma yang lain nggak ada manfaatnya. Bukan tidak seperti itu. Ya. Jadi emang sudah ada calonnya ya, calonnya yang bakal sperma yang akan membuai si ovum itu mana itu memang sudah ada calonnya. Jadi sudah ada tandanya begitu ya. Jadi yang lain, sperma yang lain itu sebenarnya dia berfungsi untuk apa ya, kayak nek manten tuh ada yang ngombyongi gitu ya. Ada yang kalau ini masih masuk mak comblang gitulah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi memang ada fungsinya. Jadi dia nanti akan mendorong si sperma yang sudah ada tandanya bahwa itu adalah dia nanti memang yang calon yang akan bisa masuk ke sel ovum, itu sudah ada tandanya. Dan yang lain itu memang membantu agar sperma tadi bisa mendekati sel telur dan bisa masuk ke dalam ovum, ke dalam sel telur. Ya, jadi itu memang sudah mekanisme yang sudah diciptakan Allah sedemikian rupa sempurna, sehingga tidak ada sperma lain yang bisa masuk ketika sudah ada sperma yang masuk duluan ke dalam sel ovum. Dan itu sudah sekali lagi ya, sudah sudah pernah diucapkan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim ini. Ya, oke. Nah, ya ternyata proses fertilisasi pun juga tidak mudah ya, karena nanti akan ada beberapa proses dulu ya. Ini adalah sel sperma. Jadi sel sperma itu dia punya bentuknya, Bapak Ibu bisa bayangkan kayak kecebong ya, kayak kecebong bentuknya. Jadi punya kepala, kemudian punya leher dan punya ekor di situ. Nah, nanti kepalanya di situ tuh dia punya kayak semacam helm, ada pelindungnya, karena di dalam kepala itu disitulah inti dari sel sperma.
Ya, kemudian nanti di bawah helm tadi juga akan ada suatu bahan yang bisa untuk menembus lapisan-lapisan dari sel telur. Ya. Nah, jadi terjadi kapasitas. Jadi kapasitas itu adalah menyusun kekuatan begitu. Ini diperankan oleh sperma yang lain tadi yang dia fungsinya untuk mak comblang tadi, fungsinya adalah untuk menyusun kekuatan bagi si sperma yang sudah jadi calon tadi ya. Kemudian nanti begitu dekat dengan lapisan pertama dari sel telur, nanti ini akan pecah ya, helmnya tadi akan pecah sehingga akan keluar cairan yang akan menghasilkan enzim untuk melunakkan lapisan-lapisan dari sel telur ini tadi. Ya, sehingga nanti bisa masuk ini sel ovumnya. Sekali lagi nanti begitu masuk ke sudah menembus sel telur, maka nanti kepalanya ini akan lepas ya, akan lepas kemudian nanti akan ketemu dengan inti dari sel telur. Ya, jadi ini cuma untuk menghantarkan saja ya ke leher dan ekornya ini. Jadi nanti yang masuk hanya inti dari sel ovum. Ya, nanti inti sel ovum ini akan ketemu dengan inti sel sperma ini akan bertemu dengan sel ovum, terjadilah proses pembuahan. Ya. Jadi sekali lagi mulai dari proses pembuahan dari masuknya sperma kemudian ketemunya itu adalah memang suatu tahapan yang memang sangat menakjubkan juga, dan memang kalau dipahami memang itu adalah betul-betul perlu segala sesuatu yang betul-betul siap dan betul-betul normal semuanya sehingga akan terjadi proses pembuahan dengan baik. Ya, itu baru tahap awal dari proses tadi, baru tahap pertama tadi dari tujuh tahap yang ada di dalam Quran surat Al-Mu'minun tadi ya. Nah, nanti dari pembuahan antara sel telur dan sperma tadi nanti akan menghasilkan zigot ya. Zigot tadi di situ kalau ini adalah bentuk berupa segumpal darah itu ya, segumpal darah dia. Nah, jadi nanti hasil fertilisasinya adalah ya ketika sudah terjadi pembuahan maka nanti mulai terjadi pewarisan sifat spesies. Ya, jadi misalnya nanti ibunya keriting gitu ya, bapaknya lurus, nanti tinggal dominan yang mana gitu ya. Nanti akhirnya anaknya jadi keriting gitu bisa. Atau mungkin kalau ibunya kulit putih ya, bapaknya juga kulit putih, nanti keluarnya juga pasti putih. Tapi kalau misalnya bapaknya hitam, ibunya putih kok jadinya coklat, nah itu mungkin pada saat pada saat pembuahan mikir ke wong liya gitu, terus warnanya coklat. Ya. Tapi itu pertanyaan aja tidak seperti itu. Jadi mulai ada pewarisan sifat spesies. Ya. Kemudian juga sudah ada penentuan jenis kelamin. Ya, jadi jenis kelamin itu adalah jenis kelamin dari janin itu adalah ditentukan oleh spermanya. Mengapa? Karena ovum itu pasti dia kromosomnya adalah dia mengandung kromosom X ya. Ya, tetapi kalau sperma itu kromosomnya 2, bisa X bisa Y. Nanti tergantung siapa nih yang sudah dicalonkan tadi, yang X atau yang Y gitu. Ya, nanti kalau misalnya ketemunya adalah sperma X ketemu dengan ketemu dengan ovum X ya, itu akan menjadi wanita gitu ya. Tetapi kalau sebaliknya kalau yang ketemu dengan ovum adalah sperma Y, maka nanti akan menjadi berkelamin pria. Ya. Jadi sekali lagi sejak pembuahan itu sudah ditentukan itu ya, sudah ditentukan jenis kelaminnya, hanya kelihatan di USG itu paling baru sekitar usia 4 bulan atau 5 bulan gitu ya, sekitar 16 sampai 18 mingguan baru akan kelihatan jenis kelaminnya. Ya. Saya waktu haji dulu, haji saya udah tahun 2014 ya, waktu itu ada yang pasien saya tuh dia sudah hamil 8 minggu, dia minta didoakan. Dok, saya didoakan ya dok biar punya anak cowok gitu ya. Saya bilang, loh Bu, saya ceritakan ini. Jadi ketika pembuahan itu bahkan sebelum 8 minggu, jadi kan pembuahan berarti kan masih 0 ya, masih minggu ke 0 itu sudah ditentukan itu ya, mau cowok atau cewek itu sudah ditentukan. Jadi kalau mau berdoa ya sebaiknya sebelum hamil gitu ya, sebelum pembuahan sudah berdoa di situ. Kalau sekarang sudah telat tuh itu karena memang sudah ditentukan, tetapi hanya belum kelihatan saja gitu. Ya, jadi sekali lagi jenis kelamin ditentukan ketika pembuahan, tapi akan kelihatan baru ketika usia 16 sampai 18 minggu, gitu ya. Nah, kemudian setelah terjadi pembuahan,
Nah, nanti mulai terjadi pembelahan sel ya, dari 1 sel jadi 2 sel dan sebagainya sampai akhirnya terbentuk sigot yang di dalam ayat tadi adalah diartikan jadi segumpal darah. Ya. Tuh, jadi untuk menciptakan segumpal darah tadi juga perlu tahapan yang cukup kompleks juga nggih. Ya. Ya, jadi ini adalah tahapan dari ilustrasi dari tahapan pembuahan tadi ya. Ya, jadi tadi kan ini ketemu dengan sperma, maka nanti kemudian akan jadi zigot. Zigot ini akan berkembang dari 1 sel, jadi 4 sel, kemudian jadi 8 sel, 16 sel dan seterusnya. Ya. Sampai akhirnya dan nanti dia berkembang sambil dia mengarah atau bergerak. Sebenarnya bukan bergerak sih, karena yang bergerak adalah bulu-bulu dari saluran telur. Nanti akan ada videonya ya biar bisa makin jelas ilustrasinya. Ya bahwa nanti karena ada bulu-bulu dari saluran tuba inilah maka nanti zigot ini bisa menggelinding sampai akhirnya nempel di endometrium atau di dinding rahim sebelah dalam. Gitu. Ya. Nah, ini kalau proses normal seperti ini ya. Tapi kalau nggak normal, misalnya di situ ada gangguan di situ ya, misalnya ada sumbatan di daerah tuba, di daerah saluran telur, maka nanti akan kecantol di situ embrionya, sehingga dia mau nggak mau akan berkembang dan nempel di saluran telur. Nah, terjadilah itu yang dinamakan hamil di luar kandungan. Dan hamil di luar kandungan paling nggak sampai 8 minggu, itu sudah makin besar, tuh akhirnya bisa robek ini saluran telurnya dan terjadilah perdarahan. Ibunya pasti akan datang ke rumah sakit karena nanti akan shock dan bisa bahkan kalau tidak ditolong bisa terjadi kematian begitu ya. Tapi biasanya dalam kondisi hamil di luar kandungan tadi ada nyerinya, jadi biasanya karena nyeri itulah nanti pasien akan datang ke rumah sakit. Oke. Nah, kalau normalnya adalah ini saluran telurnya juga tidak buntu sehingga nanti bisa dilalui oleh zigot dan nanti akhirnya akan nempel di dinding endometrium atau di dinding rahim sebelah dalam. Ya, oke. Ya, jadi ini adalah prosesnya tadi ya dari fertilisasi, kemudian nanti ada segmentasi atau pembelahan, dan nanti terjadi proses implantasi. Proses implantasinya pun juga macam-macam ya. Jadi ketika implantasinya atau nempelnya itu tempelnya itu di tempat yang tidak optimal, tidak seharusnya, nanti juga timbul gangguan. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada yang namanya plasenta yang letaknya menutupi jalan lahir, ya, atau kita sebut dengan plasenta previa gitu. Ya, itu merupakan nempelnya. Itu adalah awalnya adalah karena ada penempelan embrio di tempat yang salah tadi ya. Harusnya kan harusnya di dindingnya, tapi itu di jalan keluar dari rahim gitu ya, akan menjadi plasenta previa atau plasenta yang menutupi jalan lahir. Ya, kalau sudah seperti itu nanti proses kehamilannya berjalan normal sih, tetapi nanti proses persalinannya yang akan mengalami gangguan. Ya, oke. Nah, nanti begitu implantasi, nah inilah nanti dimulainya perubahan-perubahan dari ibu itu nanti sudah mulai ketika terjadi proses implantasi. Ya, proses implantasinya ingin kita lihat, jadi nanti begitu nempel dia langsung membentuk kayak ada akar-akar gitu. Inilah yang mulai terjadinya bakal dari plasenta. Ya, begitu menempel, ya, ini nanti sudah kita bisa melihat adanya perubahan di dalam hormon ibu, di mana nanti hormon ibu itu sudah mengandung hormon HCG ya di sini di ibu ini. Hormon HCG itu adalah hormon yang digunakan sebagai dasar untuk tes kehamilan. Ya, nanti tes hamil itu kan kita lihatnya di urin ya pakai tes pack itu kan bisa. Kenapa? Karena di urin nanti ada hormon HCG yang memang sudah mulai muncul kira-kira 21 hari dari mens pertama atau kira-kira 7 hari dari waktunya masa subur itu. Ya, jadi ketika terjadi pembuahan, terjadi kehamilan itu biasanya nanti ketika habis hubungan kemudian telat, belum telat ini bahkan ya, karena dari ke-21 itu ketika belum telat pun sebenarnya kalau dicek sudah ada tuh hormon HCG-nya. Sudah positif DPTS-nya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah fase preembrional tadi ya, jadi dari mulai pembuahan sampai akhirnya menjadi
embrio sederhana tadi menjadi segumpal darah tadi. Ya, itu dilanjutkan dengan yang ini fase embrio. Fase embrio itu adalah fase pembentukan organ ya. Nanti akan menghasilkan yang namanya mudigah atau segumpal daging. Ya, ini sudah masuk tahap ketiga di sini. Nah, pada pembentukan organ itu ya, nanti embrio manusia itu adalah mirip dengan embrio hewan yang lain, terutama hewan mamalia. Jadi kita itu mirip dengan embrio sapi, mirip embrio kambing juga mirip gitu ya. Ya, dan kita masih bentuknya kayak cicak ya. Embrio pada saat itu ada bentuknya masih punya ekor gitu ya. Jadi masih mirip seperti cicak gitu ya. Ya, jadi nggak bertentangan lah kita sombong gitu ya. Kenapa? Karena awalnya gitu mirip dengan cicak, itu mirip dengan embrio hewan yang lain. Gitu. Ya. Nah, nanti fase embrio ini itu berlangsung minggu ke-8 setelah pembuahan, sampai minggu ke-8 setelah pembuahan. Ya. Ya, kemudian dari ini saya lupa ini ayat atau hadis ya. Saya lupa menyebutkan sumbernya. Ya, jadi apabila nutfah telah berusia 42 malam. 42 malam itu kan berarti kalau dibagi sekitar 6 minggu ya. Sekitar 6 minggu. Itu maka Allah mengutus malaikat lalu dibuatkan bentuknya. Jadi sudah mulai bentuknya kelihatan. Diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Artinya apa? Ini sudah disebutkan bahwa penciptaan organ itu adalah berlangsung selama 6 minggu ya. Ini sesuai juga dengan fase embrio tadi yang kalau fase preembrional kan 2 minggu ya. Fase embrio itu adalah minggu kedua sampai minggu ke-8, jadi ada 6 minggu juga. Ya, jadi ketika 6 minggu itu nanti sudah kelihatan bentuknya, sudah tercipta semua organ itu sudah ada semua. Termasuk pendengaran, penglihatan, kulit, daging itu sudah ada semuanya. Ya, cuma memang belum sempurna. Nanti penyempurnaannya adalah pada saat fase berikutnya, jadi pada saat fase fetal atau fase janin. Ya, ini subhanallah, ini ternyata memang sudah jelas sekali ya, ada dalil-dalilnya bahwa memang fase-fase pada penciptaan manusia itu sudah tersurat di dalam Al-Qur'an gitu. Ya. Nah, nanti di akhir fase embrional maka nanti akan ada sudah tercipta suatu manusia kecil di sini. Kira-kira seperti ini gambarnya. Pada fase embrional itu sudah kelihatan ada tangannya, ada kakinya, sudah kelihatan semuanya. Ya. Bahkan sudah kelihatan juga denyut jantungnya. Ya. Jadi kan kalau kita tahu bahwa si embrio tadi hidup atau tidak itu adalah dilihat dari denyut jantungnya. Ketika denyut jantungnya itu ada, berarti embrionya itu hidup. Gitu. Ya, jadi berbeda dengan ditiupkan ruh ya. Ditiupkan ruh itu kan biasanya sekitar minggu ke-16 kalau nggak salah, 140 hari ya. Itu. Jadi biasanya ada acara 4 bulanan itu kan terkait dengan ditiupkan ruh tadi. Nah, ini kalau saya baca yang saya pahami adalah ditiupkan ruh itu adalah bertepatan dengan berfungsinya organ-organ indera tadi sudah mulai berfungsi. Ya, jadi suatu fetus atau janin itu bisa mulai mendengar, bisa mulai melihat, ya. Itu adalah di usia 16 minggu itu, ketika ditiupkan ruh itu, ya. Ya, jadi mengapa kemudian pada saat itu sudah mulai dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an misalnya ya, itu adalah karena sudah mulai bisa mendengar. Tapi kalau kehidupannya sendiri sudah mulai terlihat ketika usia sekitar 7 atau 8 minggu, ketika sudah mulai berfungsinya, sudah mulai terlihat detak jantung dilihat dari USG. Ya. Oke, jadi ini adalah ringkasan atau gambar dari mulai tahap 1, tahap fase embrional tadi, sampai tahap embrional, sampai tahap organogenesis yang berlangsung 2 minggu dan 6 minggu, jadi sampai 8 minggu. Ya. Ini pertamanya, ya. Oke, maaf. Yang pertama ini adalah masih zigot tadi ya. Kemudian ini adalah mulai terbentuk segumpal darah tadi. Ini kalau kita lihat nih, dulu tuh kita seperti ini ya, seperti cicak bentuknya. Persis ya kayak cicak ya. Masih punya ekor, kemudian juga kemudian juga mukanya juga belum terbentuk seperti belum sempurna. Nanti lama-lama ekornya akan hilang.
Ya, ekornya akan menghilang sehingga akan sudah mulai terbentuk gambaran yang lebih indah begitu ya. Seperti ini. Nanti makin lama makin sempurna dan akhirnya di akhir minggu ke-8 itu sudah terbentuk manusia kecil di rahim seorang ibu. Ya, ini juga sudah lengkap dengan organ-organnya sudah terbentuk semuanya, hanya nanti fungsinya itu baru akan disempurnakan ketika periode fetal. Ya. Nah, ini adalah perubahan minggu ke-2 sampai ke-4 ya. Jadi ini adalah proses pembentukan organ tadi. Jadi mulai nanti dari ada 2 lapis, kemudian 3 lapisnya. Kemudian nanti ini adalah minggu ke-4 sudah mulai terbentuk tadi ya. Mulai terbentuk gambaran seperti segumpal darah tadi. Ya, itu sudah mulai terbentuk. Kemudian terbentuk juga tangan dan kaki juga sudah mulai terbentuk semuanya. Ya. Oke. Nah, pada minggu ke-4 mulai terbentuk pembentukan organ itu ya. Ini sangat menarik ya, karena jadi kita organ-organ kita itu hanya awalnya itu hanya berasal dari tiga lapisan ya, dari 3 lapisan. Jadi ada lapisan ektoderm, mesoderm, dan entoderm. Dan itu masing-masing nanti akan membentuk. Misalnya ya ektoderm itu lapisan yang luar itu akan membentuk hidung, mata, rambut, tulang gitu ya, akan terbentuk di sini. Tapi nanti yang bagian lapisan tengah itu akan membentuk tulang, otot, jantung ya, kemudian kelenjar pembuluh darah, kelenjar kelamin dan salurannya. Kalau yang entoderm itu sudah membentuk alat-alat bagian dalam. Saluran cerna, pernafasan dan lain-lain itu adalah berasal dari entoderm. Nah, ini nanti itu semua jaringan ini akan bisa letaknya tepat. Ya, nanti kalau jantung yang nanti letaknya adalah di dada gitu ya. Kalau otak ya letaknya di bakal kepala gitu. Ya, kemudian dari kelamin ya letaknya adalah di perut yang nantinya akan di rongga panggul gitu ya. Dan itu tidak akan keliru dalam kondisi yang baik. Ya. Jadi ini beda dengan kalau kita misalnya kalau zaman kecil dulu kita sok bikin boneka atau orang-orangan dari tanah liat atau lempung gitu ya. Kalau lempung itu kan kita bikin kepalanya dulu, kemudian nanti dibikin tangannya gitu ya, bikin badannya, kaki tinggal tempel-tempel gitu. Ya, kalau ini tidak gitu ya. Jadi semua organ itu, semua sel-sel, semua jaringan ini nanti akan dengan secara kompak gitu ya. Dia nanti akan bermigrasi atau pindah ke tempat masing-masing. Ya, tidak kita bayangkan kalau misalnya ternyata ada yang keliru, ada salah kamar gitu ya. Mestinya dia akan mata itu kan mestinya di kepala. Tahu-tahu mata itu jajaran mata akan nempel di tangan atau di kaki misalnya. Ya, itu alhamdulillah tidak terjadi seperti itu karena memang semuanya sudah diatur demikian sempurna sehingga terjadilah nanti aja manusia kecil tadi. Ini sungguh suatu peristiwa yang amazing juga karena semuanya yang ngatur adalah Allah. Tapi memang sampai saat ini memang belum banyak yang masih banyak misteri terkait dengan organogenesis ini. Dan ini organogenesis ini prosesnya sangat cepat ya. Jadi dalam waktu 4 ini sudah terbentuk semua organ. Ya, dan itu sekali lagi tidak akan keliru. Ya, jadi ini adalah proses pembentukan organ yang memang sedemikian sempurnanya gitu. Ya. Nah, kemudian terkait dengan pembentukan tulang dan otot gitu. Memang pembentukan tulang itu adalah mendahului dari pembentukan otot. Jadi nanti setelah nanti tulang terbentuk, baru nanti ototnya akan menyelimuti tulangnya. Itu juga disebutkan juga di dalam Al-Quran tadi ya. Ya, seperti itu. Ya. Nanti pada hari ke-22 ini ya, ini akan terbentuk gambaran seperti yang seperti cicak tadi. Ya. Kemudian yang saya tunjukkan adalah hari ke-28, jantung itu mulai berdenyut. Ya, jadi sekali lagi harus kita bedakan ya antara ruh dengan dengan denyutan jantung. Denyut jantung itu memang akan sudah mulai kelihatan ketika usia 7 atau 8 minggu, tetapi kalau ruh adalah ditiupkannya adalah pada saat sekitar minggu ke-16 ya, sekitar 4 bulan begitu. Ya. Ya. Ini adalah minggu ke-5 sampai 8 itu akan mulai disempurnakan bentuknya ya. Jadi nanti panjang embrionya sekitar setengah sentimeter. Hari ke-28 mulai terbentuk tunas tangan dan kaki ya. Kemudian kepalanya membesar ya. Mata, telinga, hidung tumbuh dan bermigrasi ke tempatnya.
Jadi awalnya mata itu adanya di samping gitu, di samping kayak mata, ya mata itu mata apa namanya hewan-hewan yang melata ya, hewan kayak buaya itu kan juga matanya di samping kanan samping kiri itu ya, itu juga sama seperti ini. Tetapi pada manusia nanti akan bermigrasi ke depan, akan bermigrasi ke area muka gitu ya. Nah itu kalau tidak terjadi seperti itu ya kita sampai lahir nanti kita mata kita ada di samping gitu. Ya, tetapi tidak seperti itu alhamdulillah. Ya, itu siapa yang mengatur ya semuanya Allah, dan memang sekali lagi masih banyak yang belum terpecahkan dari ini ya. Gitu. Ya. Kemudian ekor juga mulai menghilang pada bulan kedua, tulang ekornya itu. Jadi mulai rudimentasi dan rudimenter. Ya, kemudian semua organ sudah terbentuk. Jadi terciptalah manusia kecil sekitar 2 cm gitu ya di dalam rahim. Ya, itu adalah akhir pada minggu ke-8 yang merupakan akhir dari periode embrional atau akhir dari pembentukan organ. Ya. Okay. Ya, oke. Nanti ini ada masih ada waktu kan ya? Okay. Jadi biar tahu juga jadi terkait dengan pembentukan ini, nanti saya mudah-mudahan bisa kita saksikan bersama ya. Coba saya ini ada videonya, jadi biar ada gambaran. Ini tak sepertin aja. Ya. Oke, bisa kelihatan ya videonya ya. Jadi ini adalah proses masuknya sperma ke dalam saluran vagina kita ya. Videonya ada 300 juta setiap kali Ibu. ini. Belum terlihat ya? Nampaknya nih. Baru suaranya. Nampak? Oh, belum bisa. Baru suaranya Ibu. Hanya ada suaranya ada. Yang orang meceng tuh. Kurang cara sharing untuk ini ya. Jelas ini adalah ada gambaran terkait dengan proses embriologi itu. Mungkin kalau nggak bisa kita tutup aja nggak apa-apa. Nanti kita diskusi aja ya. Oke, kita lanjutkan aja berarti ya. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang periode fetal ya. Periode fetal adalah periode mulai 8 minggu ke atas ya, sampai bayi itu lahir. Ya. Ini udah mulai nanti ini adalah bayi 14 minggu ya. Fetus ya. Jadi fetus atau janin di dalam rahim itu dipelihara atau dilindungi oleh selap ketuban yang di dalamnya ada air ketuban juga. Ya, air ketuban itu juga punya fungsi ya. Fungsinya adalah dia sebagai kayak shock breaker gitu ya. Kalau di motor itu kayak shock breaker. Jadi dia akan melindungi embrio atau melindungi janin dari getaran-getaran yang muncul di perut ibu. Gitu. Ya, nanti juga akan melindungi ketika ada kontraksi, itu juga akan melindungi bayinya dari kontraksi itu. Jadi tidak akan terganggu. Ya. Kemudian nanti ada plasenta ya. Plasenta itu adalah untuk yang merupakan tempat pertukaran makanan dan juga oksigen ya dari ibu ke bayinya. Ya, nanti bisa masuk ke janin lewat tali pusat ini. Ya. Tali pusat ini adalah isinya adalah arteri dan juga pembuluh darah yang akan membawa nutrisi dan oksigen dari ibu ke bayinya. Ya. Oke. Nah, ini adalah ringkasannya gitu ya. Jadi kira-kira sebulan ini masih kecil sekali. Nanti 2 bulan sudah kelihatan. Ini adalah akhir organogenesis ya, karena 2 bulan. Ini ya 3 bulan, 4 bulan ya. Nanti udah 5 bulan ini sudah kelihatan. Bahkan juga bisa sudah kelihatan kelaminnya biasanya. Ya. Seperti itu. Ini udah 9 bulan sudah gede sekali ya, sudah besar dan nanti sudah siap lahir ini ya. Udah mulai 9 bulan. Ini adalah perkembangan daripada periode fetal atau periode janin. Jadi sekitar 9 sampai 12 minggu ya, nanti sudah mulai terbentuk penis, mulai terbentuk struktur muka gitu ya. Kemudian juga kepalanya masih dominan, artinya lebih besar dari. Kemudian 13 sampai 16 minggu sudah mulai bisa mengesapkan mata. Ya, bisa menghisap juga.
Ya, kemudian tumbuh dengan cepat dan ibu merasakan aktivitas janin. Ya, jadi ini adalah periode di mana dihidupkan ruh gitu ya. Itu adalah 16 minggu ya. Ya, jadi di sini memang sudah mulai berfungsi organ-organ indera, sudah mulai berfungsi dan juga sudah mulai bergerak janinnya. Ya, tonal. Ya, kemudian mulai 21 sampai 30 minggu itu ini adalah periode di mana ada percepatan pertumbuhan, jadi beratnya juga biasanya sudah sekitar 2 kiloan begitu ya. Nah, kemudian pada akhir tahap perkembangan janin yaitu sekitar 30 sampai 40 minggu, maka kuku ini sudah mulai tumbuh ya, kuku jari dan tangannya gitu ya. Jadi ketika nanti suatu bayi itu lewat HPL, nanti biasanya kita bisa melihat salah satu tandanya adalah kuku dan kuku jari tangan dan kakinya itu panjang-panjang ya. Karena memang di dalam perut nggak ada salon gitu ya. Apalagi roan kuku nggak ada. Jadi ketika lahir lewat waktu itu biasanya kukunya panjang-panjang, begitu juga dengan rambutnya sudah gondrong begitu. Ya, itu adalah tahap-tahap perkembangan janin. Nah, ini ya, jadi kita lihat bahwa pada saat usia janin 5 bulan itu panjangnya adalah masih 8 cm. Ya. Nanti ketika sudah mendekati HPL sekitar 40 minggu, itu panjangnya sudah sampai jadi 50 cm. Jadi memang perkembangannya sangat cepat ya pada periode fetal ini. Ya. Ini adalah lapisan-lapisan dinding dari pembungkus atau pelindung dari janin ya. Jadi ini adalah rahimnya, kemudian nanti ada amnion, ini adalah sel ketuban yang akan melindungi janin. Di dalamnya ada air ketuban. Ya, ketika air ketuban itu sedikit, ya misalnya ibunya karena kurang minum gitu, maka nanti ketubannya sedikit sehingga bayinya tidak akan bergerak. Ya, ketika bayinya tidak bergerak, maka nanti juga akan mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan dari organ-organ tangan dan di kaki. Begitu juga dengan bisa mengganggu juga organ-organ di pertumbuhan organ di paru-paru juga akan terganggu. Nah, ini mumpung terkait mau puasa juga ya. Jadi makanya ibu-ibu hamil sebenarnya boleh puasa asal semua perkembangan dipastikan bahwa semua perkembangannya janinnya itu normal. Termasuk nanti jumlah ketubannya juga bagus, kemudian juga berat badan bayinya juga bagus gitu ya, normal semuanya, itu baru diizinkan untuk puasa, dengan catatan tetap harus memperhatikan gizi dan nutrisi dan terutama cairan gitu ya. Ketika nanti cairannya berkurang, maka nanti akan efeknya secara langsung akan bisa menurunkan air ketuban juga gitu ya. Ya, sehingga itu kalau orang hamil itu boleh ini asal nanti semuanya syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Jadi harus makan nutrisi yang baik dan juga begitu juga dengan minumnya juga harus cukup juga. Jadi makanya ketika puasa tetap harus dipantau itu. Ya, kadang-kadang kalau misalnya tidak dipantau, yang dipantau cuma ibunya hanya dari berat badan saja, ternyata ketika setelah puasa ternyata janinnya jadi tidak berkembang dengan baik, bayinya kecil, dan juga terjadi gangguan pada jumlah air ketuban tadi. Ya, jadi kalau memang di sini ada ibu hamil atau ada temannya yang hamil atau mungkin istrinya yang hamil begitu, kalau sebaiknya kalau memang sebaiknya diperiksakan dulu di USG untuk melihat semua kondisi janinnya apakah aman untuk puasa atau tidak. Ya, sebaiknya seperti itu. Ya, karena memang sangat terkait terutama dengan air ketuban dan juga nanti pertumbuhan bayinya. Ya. Ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa pada saat periode fetal itu grafik tumbuhnya cepat sekali ya. Tumbuhnya cepat sekali, yang tadinya di 3 bulan itu hanya 4,5 cm. Ya, nanti ketika 5 bulan itu sudah sampai jadi kira-kira 3 kali lipat ya. Ya, kemudian di usia 9 bulan sudah sekitar 50 cm ya. Itu cepat sekali perkembangannya. Nah, nanti ini adalah periode krusial untuk masalah berat janinnya ya. Ketika nanti berat janin di sini akan terganggu, ya maka nanti grafiknya itu landai gitu ya, tidak bisa seperti ini. Nanti akan menghasilkan bayi kecil, ya akan menghasilkan bayi kecil atau tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan yang normal. Ya, oke. Nah, ini adalah proses kelahirannya. Dan pada saat proses kelahiran nanti akan ada kontraksi yang akan mendorong memacu pembukaan dari jalan lahir ya, pembukaan serviks akhirnya nanti
Ketika sudah buka lengkap, nanti kepalanya terdorong keluar dan akhirnya bisa lahir. Nanti diikuti dengan proses kelahiran plasenta. Ya. Nah, satu hal yang menarik juga bahwa di dalam fungsi sirkulasi atau aliran darah dari janin itu juga berbeda dengan pada janin jantung dewasa. Ya, kalau jantung dewasa itu kan ada bagian yang mengalirkan darah kotor, ada yang mengalirkan darah bersih gitu ya. Nah, kalau pada janin tidak, jadi hanya ada dua yaitu jantung kanan sama jantung kiri. Dan itu akan ada hubungannya ya. Jadi berbeda dengan jantung dewasa. Ya. Tetapi nanti begitu sudah lahir, begitu bayi nangis itu nanti sudah seperti aliran dewasa gitu ya. Jadi nanti akan ada semacam katup begitu. Ada katup yang akan menutup membatasi antara jantung kanan dan jantung kiri. Ya, sehingga begitu bayi nangis cengar gitu ya, itu nanti akan ada penutupan dari jantung kanan dan jantung kiri, jadi betul-betul terpisah. Ya, apabila nanti proses ini tidak berjalan dengan baik, maka nanti si bayi tadi bisa mengalami adanya gangguan jantung pada saat nanti dalam perkembangannya. Ya, jadi itu memang ada perbedaan antara aliran sirkulasi embrional dan juga aliran sirkulasi pada dewasa. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, suatu proses penciptaan manusia itu adalah suatu proses yang betul-betul menakjubkan karena memang banyak hal, dipengaruhi oleh banyak hal, dan masih banyak sekali misteri-misteri yang belum terpecahkan di dalam proses penciptaan manusia itu. Ya. Dan kemudian juga sebenarnya sudah banyak tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan tentang penciptaan manusia ini. Ya. Mudah-mudahan saya harapkan dengan mengetahui ini nanti akan bertambah syukur kita kepada Allah dan juga akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dari saya cukup sekian, nanti bisa disambung dengan diskusi. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Alfaina atas pemaparan materinya malam hari ini, tentunya memberikan kita ilmu baru, pengetahuan baru tentang perkembangan janin hingga lahir. Tentunya yang laki-laki pun akan bisa mengetahui juga bagi saya yang belum menikah dan tentunya belum pernah merasakan bagaimana mendampingi seorang istri. Ya, ini juga bisa merasakan bagaimana janin itu dari kecil hingga besarnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, berikutnya kami persilahkan jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, klarifikasi atau diskusi, kami persilahkan Bapak Ibu. Ya. Boleh Pak bertanya? Monggo Pak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator, juga Ibu Dokter ya. Nama saya Sri Haryatmo dari Kalasan, PCM Kalasan. Saya menyimak sejak awal, senang sekali Ibu Dokter. Tadi proses-proses ya secara medis ya dijelaskan dengan lengkap. Pada tahun 1975 saya belajar hadis. Hadis menjelaskannya secara ringkas berdasarkan fase-fase Ibu Dokter, yaitu wa inna tujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Jadi proses dijadikan manusia di perut ibu itu 40 hari berupa nutfah, tumayakun alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi alaqah juga 40 hari, tumayakun mudghatan misla dzalik, kemudian berupa mudghah juga 40 hari. Hanya itu saja. Jadi 30 hari berupa 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah. Lengkap 120 hari. Setelah itu wa yursalu ilaihil malaku, kemudian Allah mengutus malaikat. Kemudian apa? Fayang fuhu bihi ruh, kemudian malaikat tadi menyebulkan roh kepada perut ibu itu tadi. Kemudian baru nanti digariskan nasibnya 4 nasib itu. Dari hadis itu Bu, kemudian saya kaitkan dengan yang dijelaskan Ibu, memang agak ada sedikit perbedaan ya Bu, karena Ibu menjelaskannya secara medis,
dari awal lengkap sedikit demi sedikit. Kemudian dari berdasarkan hadis tadi yang setelah janin usia 120 hari, kemudian Allah nanti mengutus malaikat untuk menyebutkan tadi. Nah, baru setelah itu itu nanti kan baru ditulis nasibnya tadi, rezekinya, amalnya, sakyun atau sangidun tadi dijelaskan dengan lengkap. Mohon Ibu untuk mohon dijelaskan juga yang 40 hari nutfah, 40 hari ngalaqah tadi, 40 hari mudghah. Ada sedikit perbedaan ya Bu ya. Mungkin mohon dijelaskan itu yang lebih lengkap. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung dijawab Ibu? Ya, ternuan masukannya ya. Jadi memang ada perbedaan sedikit ya terkait dengan perkembangan tadi ya secara dari hadis gitu tadi ya. Ya, jadi ini kalau dari segi medis memang embrio itu terbentuk ya itu sampai minggu ke-8. Minggu ke-8 itu kalau misalnya kita hitung berarti berapa hari ya? 8 kali 7 ya. Itu udah berapa? 56 ya. 56 ya. Kemudian ini memang jadi kadang-kadang memang ada perbedaan sedikit terkait dengan minggu ya. Kalau kita biasanya pakainya minggu ya. Pakainya adalah pakai minggu. Untuk menilai perkembangan itu adalah dengan minggu ke begitu. Nah, mungkin juga bisa perbedaannya nanti dari ngitungnya tadi, apakah ngitungnya daripada saat haid ya atau daripada saat tumbuhan gitu ya. Mungkin beberapa yang berbeda di situ ya. Jadi ada starting point-nya juga mungkin berbeda gitu. Ya, saya juga belum begitu memahami terkait dengan ini ya. Jadi nanti coba saya lihat kembali. Tapi yang jelas adalah bahwa ini kan memang sedang masih banyak penelitian terkait dengan itu ya. Terkait dengan tentang embriologi memang masih banyak misteri di situ dan masih banyak hal-hal yang memang masih banyak diteliti ya. Jadi saya yakin nanti pada akhirnya akan jawab semuanya. Jadi semuanya yang sudah tersirat dan tersurat, jadi semua dalil nakli itu adalah insya Allah semuanya ya memang benar ya. Jadi nanti sebenarnya yang perlu kita ini kan adalah dari segi sainsnya itu menurut saya. Ya, jadi mungkin ada perbedaan di dalam hal mulainya ya atau kalau tadi kan hitungnya adalah sekian hari, mungkin kalau kita adalah pakai minggu ya. Mungkin sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung bisa juga pasti nanti juga akan ketemu. Menurut saya sih seperti itu. Ya, jadi prinsipnya adalah tadi ya, sebenarnya kalau berbeda sedikit adalah terkait dengan ditiupkan ruh dengan ada tanda-tanda kehidupan tadi. Kalau ada tanda kehidupan itu di akhir minggu ke-8, jadi kira-kira sampai 56 hari itu sudah ada jantungnya, sudah ada denyut jantungnya, dan itu merupakan salah satu tanda adanya kehidupan dari embrio tadi itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya. Jadi mungkin nanti saya memang harus banyak belajar lagi terkait dengan kalau kita perbandingkan antara sains dengan yang tersirat di dalam hadis maupun Al-Qur'an. Ya, seperti itu yang saya jelaskan. Ya, matur nuwun. Terima kasih. Saya Pak Sri. Monggo Ibu Arhamiyah atau Bapak niki yang sudah mengangkat tangan, kami persilahkan jika ingin bertanya. Monggo Bapak atau Ibu yang sudah mengangkat tangan. Baik, jika belum, ini kami bacakan yang ada di kolom chat dulu nggih, Ibu Dokter. Yang pertama dari Ibu Sri Tasminatun. Mohon izin bertanya Dokter, bagaimana kontrasepsi itu mencegah kehamilan? Kontrasepsi apakah yang paling direkomendasikan secara medis dan agama Islam? Terima kasih. Ini mewakili ibu-ibu usia subur, Dokter. Ya, terima kasih Bu Tasminatun. Ya, ini teman juga di farmasi gitu. Jadi memang kontrasepsi itu adalah metode untuk KB ya. KB di sini adalah untuk mencegah terjadinya kehamilan. Ya. Jadi kontrasepsi itu ada dibagi dua kelompok besar, yaitu kontrasepsi yang hormonal dengan yang non hormonal. Ya.
Jadi nanti kalau yang hormonal adalah sasarannya adalah hormon yang mengatur lendir serviks, nanti jadi tebel ya, jadi kental gitu ya. Atau juga akan mengatur pematangan dari sel telur sehingga sel telurnya tidak jadi matang begitu. Atau ada juga yang menghalangi pergerakan dari bulu-bulu atau bulu getar yang ada di saluran telur sehingga nanti tidak menghalangi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Prinsipnya gitu ya kalau untuk yang hormon ya. Jadi seperti itu. Tapi akibatnya ketika kita pakai hormonal nanti pasti akan ada efek samping ya, karena kita tahu bahwa hormon sendiri nanti juga akhirnya akan ada pengaturan ke arah otak sana yang akan berpengaruh juga dengan hormon yang lain atau dengan fungsi tubuh yang lain. Jadi biasanya orang yang pakai hormon itu kan biasanya bisa tambah gemuk, kemudian juga tensinya juga bisa tinggi gitu ya, atau mungkin juga ada flek-flek hitam di wajah, itu kan juga terkait dengan hormon ya. Tetapi kalau yang non hormonal itu adalah secara mekanik ya, secara mekanik adalah akan membatasi pertemuan antara sel sperma dan sel telur ya. Yang pertama misalnya kita pakai IUD ya, atau spiral gitu ya. Spiral itu adalah suatu alat yang dipasang di rongga uterus ya, rongga rahim di situ. Bentuknya seperti T. Nanti T-nya itu akan ada di dalam, T-nya itu nanti akan ada di lubang ini ya, lubang dari uterus menuju ke saluran telur. Kemudian yang satu lagi dia akan bentuknya kan T. Nah, nanti batang T-nya itu akan memenuhi sepanjang dinding rahim gitu ya. Nah, itu nanti akan mencegah pergerakan sperma. Jadi nanti sperma tidak akan masuk ke saluran telur, tidak akan lanjut ke saluran telur begini. Ya, itu adalah yang spiral atau AKDR atau IUD misalnya. Ada juga yang mekanik ya, mekaniknya dengan cara pakai kondom misalnya ya. Nanti pakai kondom itu berarti nanti tetap bisa berhubungan seksual tapi tanpa mengeluarkan sperma. Jadi nanti spermanya akan tertampung di sarung si kondom tadi itu. Jadi tidak akan keluar sperma yang akhirnya nanti bisa masuk ke saluran telur gitu. Ya. Tetapi karena namanya alat ya bisa bocor juga. Nanti kalau bocor juga ya akhirnya tidak efektif juga ya dengan kondom tadi itu. Ya. Kemudian ada juga yang ada juga yang metode operasi ya. Metode operasi itu adalah mengikat dan memotong dari kedua saluran telur itu pada yang wanita, atau mengikat dan memotong saluran sperma dari pria. Gitu ya. Jadi yang diikat adalah salurannya ya, yang diikat adalah salurannya dan itu memang tidak kelihatan dari luar ya. Jadi itu memang harus dilakukan operasi kecil untuk melakukan tindakan tersebut. Ya, kalau mana yang efektif atau tidak sangat tergantung pada kebutuhan dan juga kondisi dari calon pemakai KB-nya. Ya, kalau misalnya ternyata ada kontraindikasi ke arah pemakaian KB hormon ya kita pilihkan yang KB yang mekanik gitu ya. Itu seperti itu. Ya, mungkin demikian jawaban saya. Baik. Terima kasih dokter. Berikutnya dari Ibu Astuti. Assalamualaikum dok. Bagaimana cara menentukan masa subur bagi yang haidnya tidak teratur 3-4 bulan baru haid dok? Ya, oke. Terima kasih Bu Astuti terkait dengan masa subur ya. Jadi memang masa subur itu pada yang haidnya teratur akan mudah diketahui karena teratur ya. Jadi masa subur itu kan biasanya terjadinya di kalau siklusnya itu ada 28 hari. Jadi yang normal itu ada 28 hari. Jadi kalau dari mensnya itu akan maju 2 hari 2 itu berarti normal sekali gitu ya. Itu biasanya masa subur terjadi kira-kira 2 minggu sebelum hari yang akan datang. Jadi kira-kira hari ke-14 itu adalah hari suburnya di situ. Ya. Tetapi memang kalau nggak teratur jadi berbeda ya. Bahkan pada beberapa orang yang haidnya panjang begitu siklusnya itu bahkan tidak mengalami masa subur. Ya, kenapa? Karena masa subur itu kan ditandai dengan adanya sel telur yang besar, ya, dan itu tidak terjadi atau ada gangguan ketika siklusnya panjang. Ya, ada suatu gangguan di dalam proses pematangan sel telur yang kita sering kita sebut dengan polycystic ovarium. Itu adalah salah satu tandanya adalah mensnya itu panjang ya. Mensnya itu jarang, bahkan sampai 4 bulan atau 3 bulan begitu.
Ya itu memang sulit menentukan masa subur memang. Kalau masih range sekitar 21 sampai 35 itu masih bisa ya. Jadi range haid normal itu kan 21 hari sampai 35 hari itu masih dianggap normal. Tetapi yang normal banget itu adalah di usia di 28 hari. Ya. Nanti biasanya dihitung dengan cara nanti dilihat apa namanya haid yang terpanjang dikurangi haid terpendek itu ya. Itu nanti ada rumusnya gitu. Tetapi kalau sudah lebih panjang dari itu sampai 4 bulan, 3 bulan memang sulit ya untuk menentukan masa subur karena biasanya ada gangguan dari pematangan sel telur yang itu akibatnya adalah bahkan tidak ada masa suburnya gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu memang harus diperiksakan, harus di USG apakah itu terkait dengan penyakit lain ya. Misalnya ada gangguan pematangan sel telur mungkin atau mungkin memang ada hambatan misalnya di salurannya misalnya ada tumor mungkin atau ada hambatan-hambatan lain sehingga tidak terjadi menstruasi dengan lancar. Ya, jadi kalau mau tahu masa subur ya pastinya sebenarnya bisa dengan USG akan kelihatan adanya sel telur yang besar atau tidak itu akan kelihatan. Jadi memang untuk menghitungnya memang agak sulit ketika terjadi apa namanya haid yang sampai 4 bulan atau 3 bulan itu memang akan sulit. Ya, jadi saran saya kalau memang punya problem seperti itu memang harus dikonsultasikan dengan dokter kandungan nanti perlu USG dan sebagainya. Ya, mungkin demikian Bu Astuti. Baik dokter. Berikutnya dokter dari Ibu Sari Ati. Ya. Maaf mau bertanya dok, bagaimana mengatur perencanaan jarak lahir, KB, dan program hamil? Saya ibu usia 30 tahun, anak ada 2 usianya 5 tahun semua. Terima kasih dokter. Ya, jadi salah satu cara untuk mengatur jarak tadi adalah bisa dengan KB ya. Ya, tetapi terkait dengan jarak tadi itu memang kalau mau memang jaraknya pas sesuai dengan keinginan itu pakailah yang mekanik ya. Pakailah yang mekanik seperti mungkin IUD atau kondom tadi misalnya karena ketika kita pakai KB hormon itu akan berpengaruh dengan stabilitas hormonnya sehingga nanti ketika KB-nya dilepas itu belum tentu langsung subur ya. Nanti pasti akan perlu waktu untuk menstabilkan hormon lagi seperti sebelum KB gitu ya. Dan itu waktunya juga beda-beda. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang setahun lebih baru tercapai siklus yang normal seperti sebelum pakai KB gitu. Ya, jadi kalau saran saya kalau memang betul-betul yang mudah diatur adalah dengan cara KB yang mekanik tadi karena nanti biasanya kalau IUD misalnya IUD itu karena dia sifatnya mekanik ya jadi begitu dilepas spiralnya biasanya juga akan subur kembali gitu ya beda dengan kalau misalnya suntik 3 bulan itu kan nggak mens ya itu nanti kalau misalnya dihentikan pasti nanti akan terjadi istilahnya adalah proses withdrawal bleeding nanti akan timbul perdarahan hebat nanti setelah itu baru secara bertahap akan stabil hormonnya dan nanti akan terjadi proses menstruasi yang normal gitu ya jadi pengaturannya adalah salah satunya dengan pemakaian KB itu ya atau sebenarnya kalau misalnya haidnya teratur bisa juga dengan sistem kalender ya istilahnya ya jadi prinsip sistem kalender itu adalah tidak melakukan hubungan ketika masa subur suburnya kapan masa subur itu kalau haidnya teratur banget itu kira-kira adalah 3 hari sampai 3 hari sebelum dan sesudah hari ke-14. Jadi kira-kira hari ke-11 sampai hari ke-18 itu adalah situ menghindari hubungan. Atau kalau berhubungan dikombinasi dengan pakai pengaman misalnya. Itu bisa seperti itu. Tapi nanti ketika sudah merencanakan akan hamil ya nggak usah pakai KB gitu. Itu biasanya juga akan lebih mudah untuk bisa hamil karena tidak terkait sama sekali dengan gangguan hormon. Ya, mungkin seperti itu jawaban saya. Masih ada Ibu. Baik, ya. Ada Ibu dari Ibu Widya Rinanti. Ya. Dari Ibu Widya Rinanti. Assalamualaikum dokter. Apakah dibolehkan seseorang melakukan aborsi karena seseorang itu mendapatkan pelecehan seksual? Ya. Ini menarik ini. Terkait aborsi, ya sebenarnya kalau yang
betul-betul diizinkan gitu ya, diizinkan secara medis. Itulah namanya adalah abortus medicinalis karena ada indikasi medis ya. Indikasi medis itu misalnya bayinya nggak sehat, bayinya cacat gitu ya, itu bisa dilakukan aborsi. Atau bayinya sehat tetapi membahayakan ibunya. Misalnya pada beberapa penyakit tertentu, misalnya sakit jantung berat misalnya, itu ketika hamil itu nanti bisa membahayakan ibunya, maka nanti bisa dilakukan yang namanya abortus medicinalis karena kalau hamilnya diteruskan nanti akan membahayakan keselamatan ibunya. Ya, terkait dengan aborsi karena pelecehan seksual, misalnya perkosaan begitu ya, itu memang di situ memang banyak hal yang bisa dilihat ya, tergantung aspek mana gitu ya. Kalau memang sudah dari segi medis sebenarnya tidak masuk karena itu tidak ada kaitannya. Jadi ketika meskipun itu adalah hasil pelecehan seksual, tetapi kalau janinnya baik ya tidak akan kita gugurkan begitu ya. Seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya yang bicara adalah orang BKKBN beda lagi gitu ya. Orang BKKBN biasanya kalau yang seperti itu tetap akan mengizinkan karena terkait dengan unwanted child ya, atau kehamilan yang tidak diharapkan, nanti efeknya juga macam-macam begitu ya. Ya, jadi beda lagi nanti kalau dari kaidah Islam memang kan tidak boleh dilakukan aborsi tanpa ada indikasi medis kan, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kalau gitu memang nanti akan ada pembicaraan lintas sektor mungkin ya. Jadi memang harus dibicarakan banyak orang gitu. Kalau saya sendiri ya, kalau saya memang saya cenderung yang tetap kita pertahankan karena ada beberapa kasus di mana pasien itu datang dan itu kelihatan sekali biasanya kalau orang yang datang pengen menggugurkan itu ada beberapa seperti itu, dan saya biasanya saya bilang begini, ibu sih nggak apa-apa ya ibu nanti, tapi saya yang dosa karena saya melakukan aborsi gitu ya, ibu mau tanggung jawab dengan dosa saya kan nggak mungkin bisa, dosa saya nanti ditanggung ibu kan juga nggak mungkin. Jadi kalau saya juga pasti akan saya tolak dan saya suruh pulang gitu ya, biar nanti dia mikir sendiri mau kemana gitu, kalau saya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dari BKKBN biasanya karena dia kan memang tugasnya adalah memang bisa mungkin yang hal seperti itu kan dihindari. Jadi kalau dari sana biasanya juga ada solusi, nanti bisa digugurkan begitu. Tapi sekali lagi itu memang masih banyak terkait isu-isu terkait dengan etik, dan juga dari aspek dari segi dari segi agama memang masih banyak kontroversi di situ ya. Oke. Siap. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, satu pertanyaan terakhir di sisa-sisa waktu kita. Jika masih ada pertanyaan Bapak Ibu, kami persilahkan. Jika masih ada yang mengganjal bisa ditanyakan melalui kolom chat atau langsung menyalakan mikrofonnya untuk bisa bertanya. Satu pertanyaan terakhir di sisa waktu kita. Baik, jika tidak ada, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Alfaina atas materinya, tanya jawabnya malam hari ini. Tentunya ada pertanyaan-pertanyaan tentunya sangat berat sekali ini, Bu. Menarik juga untuk kita bahas. Memberikan kita pengetahuan baru, sama-sama kita belajar juga pada ilmu-ilmu yang kita dapatkan, sehingga kita bisa ambil hikmahnya untuk kita terapkan di kehidupan kita masing-masing, dan kita bisa petik ibrah dari pelajaran kita malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Alfaina atas waktunya, kepada seluruh peserta yang telah hadir dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung dari awal hingga akhir dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Marilah kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isolasi, agar segera diangkat penyakitnya, segera disembuhkan oleh Allah, segera bisa bertemu kembali dengan keluarga. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah kuat, sekarang sudah sehat, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.